Salam. Salam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami Majelis Jemaat Galet Kelapa Lima mengucapkan selamat beribadah bersama dengan kami Jemaat Galet dan jemaat tamu yang telah mengambil bagian atau yang sudah ada dalam gedung kebaktian ini untuk kita berbakti bersama dalam rangka penutupan Bulan Budaya Gemit tahun 2024 khususnya di Jemaat Galet Kelapa Lima. Perlu kami sampaikan bahwa setelah kebaktian atau ibadah pada sore ini kita mengikuti lelang. Yang berikut ibadah penutupan Bulan Budaya Gemit Jemaat Galet Kelapa Lima pada sore ini dipimpin oleh Pendeta Ibu Diana Wematan Siahaya SAG MM. Kita mulai. Lasimana pinat neone mausi kay matua kait maama kaimne natuin manekan wisnenom tuntakusne tok nino funam na tef tanonom ne taik kum tatef ambi umek nino wisneno ilopok nino ne atek elekot ni wisnenom bitabu ay lekune namau tanekaf mesem ansaof ne tanat lasino atuk nino intuana ipalentak nino ne anto pumafenekit nao na tinalasik nino isne na ay aan nino ne ambi tabu ya lekune natin manekan wisnenom tuntakus ne wisnenon lek manlul ate mansion na hayak pon ambi pitabu ya lekune esibu Pandeta Diana oy matanatan hayak leklekum na ipon ambi tok nino funam na tefta nonom ne onat mo tanekaf mesem ansaof ne tanat lasino atuk nino intuana ipalentak nino ne anto pumafenekit nao na tuinalasik nino isneno ay aan nino ne onat mo tanekaf mesem ansaof me taay tinunuaf isneno matubo ne anto pumafenek nao na tuinalasik nino isneno ay aan nino ne ambitabo ne naman mayab liko ne naman mayab ne onat mo taumol katuktuka mo usit ne no atuk nino intuana ipalentak nino ne anatinek natan malinam ang sao nate malineo manapinat neone. Nungar kabuku, hangar kapnyara, nuti kitam tanah prang, kojora ngar lupung nangam. Wow, ngara tau mo, wow, malangu mo, wow, ngara tau mo, wow, malangu mo, wow, ngara tau mo, wow, malangu mo. Ay jama kanyang wala malay katakalin niwat wala kang matahumba ay jadi kana hutang bataka lu ngapalono la ka tauba bahim muna pulmul tau bang doka wow malangu mo wow malay wow malangu mo wow malay wow malangu mo
kita na napa. Hay ka pa lamang rima. No, kulit nga pinon ni itu. Ko jangan ngak ngali. Kaya ka. Saya jemput jemaat berdiri, kita menyanyi lagu Mana Pinat Neone. mi bes aneuko Hercules minay baalako la 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 Uistu tani maun Uistu tani manum tu se ala heba selale
Jemaat terkasih Kristus, pertolongan kita pada saat ini jadi dalam nama Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan segenap ciptaan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Allah Tritunggal, bagi Tuhan segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat terkasih Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian hari ini. Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Heroge pantorang amapu, herere pantorang amapu, lonimu watene pan, herere pantorang amapu, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Kita dengarkan persembahan pujian dari paduan suara part Galet, dipersilakan.
Pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari Lukas 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Lukas 12 ayat 41 hingga ayat ke-44. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sedikit daripada firman. Biarlah apa yang kami baca ya Tuhan, boleh kami pahami. Mama pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati bibir mulut hamba-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan boleh kami pahami, boleh kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Lukas 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Kakak, minta maaf. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Minta maaf. Lukas 21 ayat 41 hingga ayat ke-40. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Lukas 21 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan serta memeliharanya dalam hidup. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat terkasih, bukankah dalam hidup ini kita menemukan ada sejumlah perbedaan dalam tatanan hidup berkeluarga saja, walaupun serahim, sekandung, sedara daging. Bukankah di antara kakak dan adik pasti ada perbedaan? Amin. Amin. Walaupun terlahir sebagai kembar, tapi pasti ada ciri khusus yang membedakan satu dengan yang lain. Perbedaan itu wajar. Kepelbagaian itu adalah warna kehidupan. Persoalannya bukan terletak pada kepelbagaian atau perbedaan itu, tapi sesungguhnya bagaimana cara pandang terhadap kepelbagaian itu, bagaimana mengelolanya supaya kepelbagaian itu tidak menjadi persoalan, tapi kepelbagaian itu menjadi kekayaan. Amin. Amin. Bulan budaya dan bahasa bagi Gemit menampilkan sejumlah kekayaan yang Tuhan beri dalam hidup bergereja, yang notabene dimiliki oleh semua warga
Tetapi kepelbagaian budaya itu bukan menjadi alasan perpecahan. Justru sebaliknya, mesti dipandang sebagai kekayaan. Dan bagaimana mengelola kekayaan itu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk anugerah Tuhan yang besar itu bagi kita dalam persekutuan. Kalau begitu, sore ini dalam penutupan bulan budaya dan bahasa, bahasa dan budaya, budaya dan bahasa, saya mengajak kita merenungkan dua catatan sederhana dari kisah si janda yang miskin dengan persembahannya, supaya cara pandang terhadap kepelbagaian itu, bagaimana mengelola kepelbagaian itu, marilah kita belajar dari apa yang dipraktekkan oleh janda yang miskin ini. Dua saja saya kira sore ini, lain kali bertambah ya. Yang pertama, saudara, ternyata janda yang miskin ini adalah sosok yang saya anggap luar biasa. Sudah janda, perempuan janda, miskin lagi. Labelnya itu dua kali. Saudara dan saya tahu dalam tradisi kehidupan bermasyarakat waktu di Yahudi maupun sampai sekarang, ya sekarang ini baru ada emansipasi dan mulai ada perubahan. Tapi tatanan hidup bermasyarakat itu mewujudkan perempuan itu kelas nomor 2. Dia bukan orang yang wajib duduk di publik. Bayangkan dia perempuan janda miskin lagi. Tapi mari kita belajar dari dia. Bagaimana dia mengelola perbedaan dirinya dengan orang lain, dengan komunitas yang berbeda dengan dia, supaya perannya pun ada di situ. Catatan pertama ialah janda ini menyadari dirinya, tetapi dia tidak sungkan untuk berdiri pergi mempersembahkan persembahannya. Ada dalam komunitas yang berbeda dengan dia, komunitas yang jauh lebih daripada dia, tapi dia bukan tipe orang yang minder. Amin. Amin. Catatan pertama itu, saya terkesima dengan kisah ini. Ketika Bapak Pendeta minta untuk penutupan bulan budaya, saya coba renungkan ini dengan hati. Saya bayangkan kalau posisi janda itu ada pada diri kita, apakah kita sanggup ada dalam komunitas yang berbeda itu? Dengan label kita yang dobel itu, dengan persembahan kita yang kecil di mata komunitas itu. Saya membayangkan bagaimana itu seorang janda yang miskin itu maju dan mempersembahkan persembahannya yang hanya 2 peser, dibandingkan dengan persembahan orang kaya dengan gaya berjalannya. Saudara, saya lalu tanya, mengapa janda itu dia tidak minder? Mengapa dia menjadi sosok yang berani tampil dalam kerumunan komunitas yang berbeda dengan dia? Sederhana sekali. Bagi janda yang miskin ini, yang namanya persembahan bukan soal kuantitas. Yang namanya persembahan bukan soal jumlah. Amin. Amin. Tapi kualitas persembahan itu, motivasi dari memberi persembahan itu. Karena itu dirinya tidak sungkan, dia tidak minder untuk maju mempersembahkan dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Karena bagi dia kualitas persembahan, motivasi memberi persembahan, itu yang dia utamakan.
Persembahan itu bukan soal pasmen. Persembahan itu juga bukan soal makan puji. Amin. Amin. Coba bayangkan, saya bayangkan ini. Kalau yang makan puji dia maju, dia pemuka hanya di atas dia sudah lihat di bumi juga. Kadang-kadang kita memberi persembahan ini, kalau di atas mimbar kita lihat itu, saya senyum-senyum. Kalau dia bawa banyak itu, dia pun gaya jalan dari sana tuh, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Gaya jalan itu menentukan apa kata hatimu. Ekspresimu menentukan yang ada di hatimu. Katamu, tindakanmu, itu juga yang ada di hatimu. Jadi kalau ada orang bilang dia lihat orang dengan mata miring, tapi kemudian orang tanya kenapa lu mata miring, dan dia sonde betung muka begitu mabe pun hati sonde sonada. Itu namanya putar balik, tipu-tipu. Alkitab bilang yang keluar lewat ekspresimu, yang terlihat dari kata-katamu dan tindakanmu, itu juga yang ada di hatimu. Amin. Amin. Saya duduk renungkan poin 1 ini Bapak Ibu. Hebatlah si janda ini. Hebat dia. Dia tidak pusing dengan orang lain pun gaya. Dia tidak gubris dengan orang lain pun cara. Dia komit dengan dirinya bahwa dia memberi persembahan ini dengan kesungguhan hati, walaupun jumlahnya kecil. Bukan soal jumlah, tapi nilai dari persembahan itu. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk pelajaran pertama ini. Lalu saya mau bawa di bulan budaya dan bahasa. Saya minta maaf, saya sudah lihat hari-hari Minggu di Galet. Tapi apakah penampilan kekayaan budaya kita tidak dengan motivasi persaingan? Semoga tidak. Amin. Semoga tidak. Amin. Kenapa amin son kuat? Tepuk tangan dulu kalau bukan motivasinya itu. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau dia untuk kemuliaan Tuhan, tiap suku, tiap budaya, dia melakoninya dengan hati. Bukan untuk pasmen. Bukan untuk makan puji. Saya biasa tapaleo pimpin keliling. Jadi saya tukang cari tahu. Kalau minggu pertama suku A makan, maka minggu berikut suku yang berikut tidak akan berjuang untuk harus makan bersama. Tapi pertanyaannya, apakah dilakukan karena persaingan ataukah karena ketulusan untuk kemuliaan Tuhan? Semoga ketulusan. Ingat, Tuhan tidak hanya mengenal rupa, tapi dia juga menilik hati. Sesuatu yang dipersembahkan sebagai persembahan, termasuk kekayaan budaya yang dilakoni oleh saudara dan saya, mesti dipersembahkan dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, dengan kejujuran. Semuanya dari Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk sadar satu. Ya. Jadi kalau misalnya budaya A, dia tampil, dia pun pakaian itu betul-betul lengkap, dia pun tarian heboh mati. Kalau berikut yang ada pada dia hanya itu, tak usah rasa minder, lakoni dengan hati. Karena bukan soal jumlah, bukan juga soal pasmen, bukan juga soal makan puji, tapi soalnya terletak pada apa motivasi dirimu untuk mempersembahkan yang terbaik melalui kekayaan budaya itu. Saya kira catatan reflektif kita di akhir perayaan bulan budaya dan bahasa, bagi saya semua dikerahkan untuk memuliakan Tuhan, yes. Tapi ingat motivasinya, motivasi di balik itu semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mendatangkan pujian,
bagi kita manusia. Amin. Amin. Yang kedua, yang terakhir, panjang khotbah panjang. Asik ketemu mau menari, nah saya lihat ada menari 4 kok ya. Ya. Saya pendeta juga mesti sadar-sadar PK juga ya. KPK-an itu penting ya. Yang kedua, saudara, yang terakhir dari catatan bagaimana janda ini mengelola perbedaan yang ada pada dirinya dengan komunitas waktu itu. Saudara, catatan kedua menurut saya yang menarik adalah janda ini dia memberi dari yang ada padanya. Dia sonde berpikir memberi di luar dirinya. Dia sonde cari apa yang harus dipersembahkan dari luar dirinya, tapi yang ada padanya. Karena itu dia maju dengan percaya diri. Dia persembahkan dengan ketulusan hati, karena yang dia beri dari apa yang ada padanya. Maka dia tidak mengomel, dia tidak bersungut, dia juga tidak ada pada range. Siapkan persembahan itu dengan hati yang sakit. Saudara, saya ambil poin 2 ini karena saya berpikir dengan bijak. Ini mama yang sering, mama dengar baik. Kalau sebilang minggu depan etnis sabu, oh itu turun bicara itu di tanpa kain dong. Kalau sondapa pinjam dong beli, mulai dari anting sampai dari rambut sampai di kaki. Su beli bagus sudah. Su pakai hari Minggu keren. Tapi pas hari Senin ana minta uang mau bayar buku. Maka berdosalah kita. Su gagah hari Minggu, tapi hari Senin mengomel. Supi pinjam son dapat, terpaksa kas keluar uang, hati juga gelisah. Saya membaca ini dengan hati sebagai hamba Allah. Mengapa tidak memakai yang ada padamu? Apa artinya engkau pakai lengkap, tapi hatimu sedang sakit? Hatimu sedang galau. Besok pakai ini nanti esok makan apa? Besok gaya begini mantap ini mah sampai di rumah bapak tua marah, kangkung sah. Tiap hari lu kangkung. Malupung lipstik dan lupung anting-anting dong sampai di bahu. Itu jodosa, ya. Berat juga. Saya pikir-pikir janda ini menampilkan hal yang sederhana, tapi menarik untuk direfleksikan. Dia mau kasih untuk Tuhan, dia mau berikan sesuatu sebagai persembahan untuk Tuhan, tapi dia pikir dari luar dia pun diri. Dia cari apa yang ada dalam dirinya. Bahkan Alkitab bilang, secara totalitas dia persembahkan itu seluruh hidupnya. Tapi dia son cari dari luar jadi son mengomel. Son ada omelan, son ada persungutan, son ada perkelahian. Tapi saya percaya mama di Galet dan bapak di Galet dong semua aman. Aman. Ma pendeta son pernah urus soal dong yang abis pas main hari Minggu, hari Senin bakalai son ada toh. Aman. Tepuk tangan dulu untuk aman itu. Ya. Son ada suami yang mau lihat dia pun istri cantik, dia son mau. Hanya suami yang gila kalau son mau. Begitupun tidak ada istri yang son mau lihat dia pun suami tampan juga. Kalau dia pakai dari sana kain adat, woi di jalan itu wibawa betul. Betul laki ya. Nah, ya. Malah kalau bapak tua ada peran sedikit, bapak tua dulu di muka baru dengan senyum lihat. Bapak tua semakin api-api, ya. Tapi kalau bapak tua mulai rem mata sedikit, bapak tua bilang demikianlah sambutan saya. Dia pun kode ada di mam tua dong, ya. Saya kira itu luar biasa. Asalkan
Sekali lagi, asalkan jangan yang mau dipersembahkan itu, di balik itu ada persungutan, di balik itu ada omelan, di balik itu ada keretakan, hanya karena memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Sadar 2 ini ya. Saya akhiri sudah ini khotbah. Selamat mengakhiri bulan budaya dan bahasa. Tapi kekayaan yang Tuhan beri telah ditampilkan bagi kemuliaan namanya. Belajarlah memberi dengan ketulusan hati. Belajarlah juga memberi dengan kejujuran tanpa paksaan. Sebab sesuatu yang diberikan dengan terpaksa atau dipaksa, percayalah, hasilnya tidak akan mengagumkan dunia ini. Tuhan berkati saudara dan saya. Persembahan itu tidak berhenti sampai pada titik tanggal 31 ini. Tapi persembahan sesungguhnya hidupmu dan hidupku. Buktikanlah itu sebagai persembahan yang berbau harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mau tutup khotbah Bapak Mama. Kalau subagaya dengan di bulan budaya dan bahasa Sumantap, maka ingat catatan penting. Jaga jangan sampai ada rumah tangga yang tolak ibadah rumah tangga hanya karena son ada persembahan uang. Di Galet son ada toh. Semua terima ibadah toh. Puji Tuhan. Tapi ada yang tolak karena alasan son punya persembahan uang. Pertanyaan saya, kalau son punya persembahan uang, tapi mengapa habis ibadah ada minum teh? Lalu yang pimpin jo makan sampai mulu dong mau pica. Dia lupa bahwa yang dia makan itu Tuhan punya bisa saja. Ataukah ada bon di bawah sana. Saya bikin penelitian kecil sebagai pendeta waktu jadi pendeta jemaat. Saya lihat di tempat persembahan son ada uang. Tapi tiba-tiba kue keluar dan teh. Habis doa saya diam saja. Lalu tuan rumah bilang, "Mama makan." Saya hormat. Saya minta air putih yang dari belakang. Saya ada air putih, boleh yang di belakang saja. Ya. Saya lihat saya pun majelis makan sampai saya senyum-senyum saja. Ya. Jemaat semua pulang, saya semua pulang. Akhirnya ini majelis perasaan mau pulang, dia mesti tunggu dengan saya. Tiba-tiba satu anak kecil datang. Om, tante, ketong semua lihat ke pintu. Om, mama bilang mau bayar gula dan biskuit tadi. Saya kores ke majelis, Susi yang bayar. Susi bayar. Dia lihat saya, kok Susi tadi makan? Bayar. Ya. Ya. Kadang-kadang kita nih gengsi terhadap manusia. Tapi kita tidak jujur dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau tidak punya uang persembahan, tidak usah ada minum. Persembahkanlah hidupmu untuk Tuhan. Karena itu kolekte yang ada pada kita. Saya kira ibadah syukur juga begitu. Ibadah syukur. Tahu orang undang syukur. Orang undang syukur atau makan syukur? Undangannya pasti ibadah syukur. Amin. Tahu ibadah. Kalau pisau bawa kolekte tak usah minta di kawan sebelah. Nanti minta. Kita siap memberi persembahan. Korek sebelah. Kalau saya yang pimpin saya bilang, tak usah minta bro. Karena Tuhan tahu itu bukan lu punya tapi di sebelah punya. Belajar dari orang tua dulu. Dong sederhana sekali. Waktu kantong lewat, dong hormat. Bukan hormat kantong. Tapi dong bilang untuk Tuhan, saya tidak punya persembahan uang. Tapi inilah hidupku. Mengapa kita malu untuk manusia, tapi tidak takut Tuhan? Amin. Catatan terakhir. Saya lihat ada semua muka tajam ke saya. Ya. Yang paling terakhir sudah ini. Yang paling terakhir. Kalau orang undang ibadah syukur, datanglah pada saat ibadah. Jangan tepa di amin,
Amin. Oh, saudara, saya tidak tahu mau pendeta Vera punggaya dan ya. Tapi kalau saya punggaya lain. Waktu mau pas jam mulai. Pas mau amin-amin saya lihat, woi, itu mulai 5 orang. Mau pas mau dekat amin doa syafaat, buka mata kaget, banyak. Nah, maka setelah itu MC bilang, kita sudah ibadah, kita akan santap bersama. Dan mendahului itu kita akan berdoa. Saya akan kore MC. Saya pendeta akan kore MC. Saya yang doa. Nanti MC bilang, kembali ibu pendeta kami minta untuk berdoa. Saya doa pendek sah. Tuhan terima kasih karena kami sudah beribadah. Wujud dari ibadah itu, Tuhan rumah menyiapkan berkat-Mu untuk kami nikmati. Tapi hamba mau pinta ya Tuhan, yang makan duluan adalah mereka yang tadi beribadah. Supaya genaplah makanan itu rohani dan jasmani. Sedangkan mereka yang datang belakangan, biarkan mereka makan belakangan. Terpujilah Tuhan, amin. Habis doa lupi makan coba. Makan coba. Ya. Saya percaya lupu hanya kalau muka tabalu maju. Ya. Ya. Mengapa saya minta begitu Bapak Mama? Karena sekarang nih pesta juga termasuk acara gereja, dia pun soal dikonsumsi. Yang maju duluan dia ambil, dia lupa orang belakang. Dia mainkan sampai dia lupa, padahal Yesus ajar kita, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kita pun budaya itu jelas, ambil dulu makan, kalau kurang baru tambah. Amin. Amin. Itu jauh lebih baik daripada lu ambil datang saat baik, baru lu son makan habis, padahal lu berdoa, kami akan makan, kami akan mengembalikan piring dan gelas yang kosong. Saya kalau dengar lu doa begitu, saya akan ikut makan sampai habis. Tadi lu berdoa begitu ya, lu berdoa tadi, kami mengembalikan piring dan gelas yang kosong. Sonde habis, orang yang dari belakang maju, dia dapat hanya kuah lurus bro, hanya sereden langkuas dong. Itu juga pelajaran bagi kita. Maka saya berdoa begitu, berilah kepada kami yang tadi beribadah, makan duluan ya Tuhan, barulah mereka yang datang belakangan makan belakangan, supaya genaplah firman-Mu, makanan rohani, makanan jasmani Engkau berikan bagi mereka yang taat. Tegurlah mereka, kalau saya suka panas, tegurlah mereka yang berani maju duluan padahal dia tidak beribadah. Tegurlah ya Tuhan. Di situ bukan hanya jemaat, sama majelis juga terlambat. Semoga di Galetson ada begitu. Namanya persembahan untuk Tuhan, kita lakukan dengan hati. Tepuk tangan untuk Tuhan yang maha baik itu. Ya. Selamat membangun hidup, selamat mengelola kekayaan yang Tuhan beri. Percayalah, hikmat Tuhan, Tuhan anugerahkan untuk saudara dan saya membangun kesaksian iman bagi kemuliaan namanya. Amin. Terpujilah Tuhan yang bersabda. Amin. Saya undang paduan suara vokal grup ini ya. Vokal grup Keluarga Besar Alor. Ya. Vokal grup Keluarga Besar Alor. Ya. Memuliakan Tuhan.
persembahan. Kita umat duduk kasasunsia tenai marumako natenetian lubana Yesus nyama fumoris tuot beta moris tindiman sasoing reklaran nonyakan diak tebes maisnya atulakon sasoing mengia diak maluk kau hela nebe ometan moris tindiman.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Bapa berikan dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Bapa, kami telah memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang telah kami berikan, khususnya untuk pelayanan di Gereja Galet. Dan Bapa, tolonglah kami, agar kami dapat mempersembahkan hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, berturut-turut persembahan pujian dari vokal grup Humba Hamu, 2 lagu berturut-turut. Kemudian nanti disambung dengan paduan suara Immanuel. Supaya selesai persembahan pujian sebelum doa syafaat. Vokal grup Humba Hamu 2 lagu, kemudian paduan suara Immanuel. Dipersilakan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita sehati dalam syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Dengan hati yang penuh sukacita dan syukur, kami ada di rumah-Mu ya Tuhan, mengakhiri perayaan bulan budaya dan bahasa dalam pelayanan Gereja Masihi Injili di Timor, teristimewa dalam persekutuan keluarga besar di Jemaat Galet. Kami bersyukur untuk keanekaragaman, kekayaan budaya, bahasa yang Tuhan beri bagi kami, dan semua itu dikerahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sadar sore ini Tuhan mengingatkan kami supaya saat kami ada dan melakukannya, kami berefleksi untuk membangunnya dengan motivasi yang berkenan kepadamu dan mengekspresikan sebagaimana kehendak-Mu bagi kami. Biarlah dunia pun terkagum-kagum karena apa yang kami kerjakan ini lahir dari kesungguhan hati, semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bersaksi di tengah-tengah dunia bahwa Tuhan memberikan kekayaan yang luar biasa bagi kami, dan kesaksian kami ini kami percaya Tuhan menjamahnya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, tapi kembali menjadi berkat bagi hidup kami, pribadi, rumah tangga, keluarga, dan persekutuan berjemaat ini. Semua kebaikan yang tercurah, pengorbanan yang dikorbankan, waktu, tenaga, materi, kami tahu Tuhan mengenal dengan baik. Isilah kembali lumbung kehidupan ini, supaya saat tercurah pengorbanan itu, Tuhan, kami selalu mendapati kebaikan-kebaikan Tuhan di balik pengorbanan itu, supaya kami mengerti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kami berikan untuk Tuhan, Tuhan tahu mengembalikannya berlipat-lipat ganda bagi hidup ini. Terima kasih. Kami bersyukur dengan mereka yang menemui hari ulang tahun, baik bertambahnya usia dalam hidup maupun dalam pernikahan kudus. Di antaranya Mama Len Kobi Mandala, HUT kelahiran pada tanggal 29 Mei, Saudara Metu Tafuli pada tanggal 30 Mei, Kakak Cafik Rebeka Nubatonis hari ini, dan Saudara Marlon Renati juga hari ini. Demikian pun syukur jemaat lainnya yang sedang dinaikkan dari lubuk hati yang dalam untuk Tuhan, dari tengah-tengah pergumulan hidup berkeluarga. Sedialah Tuhan mendengar, menerima ungkapan syukur ini, dan mengembalikannya menjadi berkat bagi mereka yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya orang yang rajin bersyukur hidupnya bertambah-tambah di dalam Tuhan. Aminkanlah itu, supaya nada syukur selalu berkumandang. Jauhkanlah persungutan, omelan, dan itulah kesaksian hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bergumul untuk hidup jemaat-Mu dalam keseharian mereka, dalam jerih lelah mereka, dalam ladang-ladang pekerjaan yang Tuhan beri, dalam hidup berkeluarga, hidup berumah tangga, relasi dan komunikasi, suami istri, orang tua anak, kakak beradik, bertetangga, berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat.
Lingkupilah kami dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami sanggup hidup berdampingan dengan orang lain, membangun relasi dan komunikasi bukan sebatas kepentingan, tapi kami membangunnya dari hati, sebagai bagian persembahan kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan untuk kami, apa yang kamu perbuat terhadap saudaraku yang paling hina sekalipun, itulah yang kau buat terhadap aku. Aminkan ini bagi kami, supaya sukacita surgawi terus menjadi bagian hidup ini, dan kemanapun Tuhan menaruh kami untuk hidup dan berkarya, di sanalah damai sejahtera menjadi bagian hidup kami, tapi juga bersinar bagi sekeliling kami. Kami berdoa bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat ini secara khusus. Kami menopang para hamba-Mu, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, pengajar, pengurus kategorial fungsional, di dalamnya PHRG juga ada. Demikian pun Tuhan, paduan suara vokal grup dan sebagainya. Kami berdoa untuk koster, tata usaha, pemandu nyanyian jemaat, secara khusus buah hati kami yang masih kecil, tapi Tuhan menaruh talenta yang luar biasa. Terima kasih untuk organis kami sore hari ini. Dengan hati yang penuh syukur, kami menaikkan syukur sambil menegada. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih pengatur sound system, pengatur LCD, dan sejumlah karya lainnya yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Semua kami yang bertugas hari ini dalam peran kami masing-masing, Tuhan tahu. Arifkan kami untuk tugas-tugas ke depan, baik tugas-tugas pelayanan maupun tugas-tugas organisasi, supaya kehadiran kami menjadi kehadiran yang berkualitas, menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi hidup berjemaat ini, tapi juga sekaligus dari tengah-tengah persekutuan berjemaat ini, dunia pun terberkati. Kami ingat ya Tuhan, orang-orang yang terlantar, orang-orang miskin, orang-orang terpenjara, semua orang yang susah dan sengsara di belahan bumi ini, di tengah-tengah kota Kupang ini, di jemaat ini jika ada. Tangan kami pendek, tapi kami berdoa untuk Tuhan. Jika Tuhan memberi dan mengizinkan kami kesempatan menjadi berkat bagi mereka, kuatkanlah kami untuk mampu melakukannya. Walaupun kecil peran itu, tetapi jamalah ya Tuhan menjadi berkat bagi hidup mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya sungguh ada banyak orang yang merintih kepadamu. Di balik rintihan itu, Tuhan sedang mengamanatkannya kepada kami. Karena itu kuatkan kami untuk maksud itu, supaya hidup kami menjadi hidup yang bermakna adanya. Kami topang ya Tuhan pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor, majelis sinode, majelis klasis, majelis jemaat, dalam sudut masing-masing, dalam lingkup masing-masing, dalam panggilan tugas masing-masing. Tangan Tuhan yang kuat menopang, supaya kuasa Tuhanlah yang menolong kami untuk mengabdi dan melayani. Biarkanlah Tuhan dimuliakan di atas segalanya, sebab karena itulah setiap orang dipanggil khusus untuk ada dalam pelayanan milik Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami ingat jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, jika mereka ada dalam panggilan-panggilan tugas, jika mereka ada dalam beban-beban hidup, jika mereka ada dalam rintihan penderitaan karena sakit. Di antaranya ya Tuhan, Oma Bugel, Bapak Paulus Sabuna,
Bapak Nuselan, Bapak Martin Kase, Oma Aran Cimbau, Oma Silpa Melelak, Oma Yuliana Linyarihi, Oma Fransina Nale, Bapak Andripa, Oma Maria Olapa, Saudari Tasya Lani. Demikian pun ya Tuhan, Ibu Welmince Ujo Edo, Bapak Yosafat Nenabu yang sedang dirawat di Kepa Menanu. Demikian pun Ibu Pendeta Ita dalam masa pemulihan pasca operasi. Tuhan yang baik, kuasa doa kami bersama, biarlah mengaminkan sabdamu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Jadilah itu kepada mereka, biarkan berkat doa ini memulihkan mereka sebagaimana cinta kasih-Mu bagi hidup mereka masing-masing. Lihatlah iman harap mereka, berkatilah ya Tuhan. Lihatlah juga kekuatan keluarga mereka untuk menjalani semua proses ini. Tangan Tuhan yang kuat terus menopang mereka dalam hari-hari hidup dan pergumulan sakit. Aminkanlah untuk mereka, sebesar apapun penderitaan itu, tidak akan melampaui kasih Tuhan bagi hidup mereka. Terima kasih. Kami berdoa khusus untuk keluarga Tlonain yang mengalami duka atas meninggalnya Bapak Martinus Tlonain pada hari kemarin. Tuhan menguatkan setiap anggota keluarga, hiburkan mereka, yakinkan mereka bahwa keputusan Tuhan ini adalah keputusan yang tepat. Biarlah tangisan mereka, tangisan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Di penghujung doa ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk keselamatannya, termasuk daerah kami, kota kami, para pemimpin di dalamnya, baik ciptaan-Mu maupun anak-anak-Mu yang Kau pilih untuk berharga di tengah-tengah hidup bermasyarakat, yang sedang menjalani, yang sudah selesai menjalani, yang menyiapkan diri untuk menjalani ke depan. Kami pasrahkan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tuhan menyelidiki hati. Karena itu berilah hikmat-Mu supaya kepercayaan yang mahal ini sanggup diisi dengan bertanggung jawab, dan biarlah kepemimpinan mereka sungguh-sungguh mewarnakan cinta kasih Tuhan bagi hidup masyarakat luas. Terima kasih untuk kepelbagaian yang kami nikmati dalam hidup bergereja tapi juga hidup bermasyarakat. Tolonglah kami dengan kuat kuasa-Mu untuk sanggup memandangnya sebagai kekayaan dan mengelolanya hanya untuk hidup bersama yang penuh damai sejahtera dalam takut akan Tuhan. Ini ungkapan hati kami. Terima kasih untuk persekutuan yang terjadi sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah bersama. Kurang dan lebih Tuhan tambahi. Sesudah ini kami ada dalam sukacita dalam kekayaan itu. Jagalah kami supaya kekayaan yang Tuhan beri sungguh-sungguh menyatukan kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Bersama-sama kita mengikuti pembacaan Warta Jemaat Galet Kelapa 5 Jumat 31 Mei 2024. Ucapan selamat dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti kepada Jemaat Galet dan juga jemaat tamu yang telah berbakti bersama dalam kebaktian penutupan bulan budaya saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dan Majelis Jemaat Galet Kelapa 5 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Diana Oematan Siahaya, SAG MM,
yang telah memimpin kebaktian penutupan Bulan Budaya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Ucapan terima kasih juga kepada Presbiter Rayon 1 dan 10, organis, pemimpin nyanyian jemaat, dan juga operator LCD. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari dalam tugas pelayanan masing-masing. Terima kasih yang sama disampaikan juga kepada vokal grup Humbahamu, paduan suara Immanuel, paduan suara Pargalet, dan juga vokal grup keluarga besar Alor. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Mama bersaudara semua. Tim pelayanan Hari Raya Gerejawi, UPP Muger, penari, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan penutupan Bulan Budaya ini, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Juga Saudara Matis dan teman-teman yang telah melakukan live streaming di kebaktian saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Perempuan Gemit Galet Kelapa 5 yang telah melaksanakan kerja bakti di halaman gereja tadi pagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Rayon 1 dan 10 yang telah bersusah payah menyediakan konsumsi untuk kita santap bersama setelah acara tari masal sebentar, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Informasi pelayanan, kebaktian penutupan pelayanan Bulan Budaya saat ini dipimpin oleh Pendeta Diana Oimatan Siahaya SAG MM. Berita duka cita, telah meninggal dunia pertama di Jemaat Rayon 6, istri saudari terkasih Sonia Valentin Ambi Taribila pada hari Selasa 21 Mei 2024. Penguburan telah berlangsung pada hari Kamis 23 Mei 2024. Kedua, di Jemaat Rayon 9, suami, bapak, opa, saudara terkasih Martinus Lonaen, ayah kandung dari Ibu Penatua Dorkasilat Lonaen pada hari Kamis 30 Mei 2024. Penguburan akan berlangsung pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pada pukul 12 WITA. Majelis dan Jemaat Galet Kelapa 5 menyampaikan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Sang Empunya kehidupan, memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Informasi berikutnya dari UPP Kaum Bapak, ibadat Kaum Bapak Rayon 9 dan 10 akan berlangsung pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pukul 6 sore bertempat di rumah Bapak Gino Latuheru Jemaat Rayon 9. Dengan sukacita UPP dan pengurus kaum bapak mengundang seluruh kaum bapak Rayon 1 sampai dengan 10 untuk mengikuti ibadah dimaksud. Informasi selanjutnya dari BP3J terkait dengan pengawasan BP3J yang akan berlangsung pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Dan hari Minggu 2 Juni 2024 pukul 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Demikian untuk diketahui jemaat. Informasi berikutnya, kerja bakti Family KBC akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pukul 3 siang. Informasi berikutnya, setelah kebaktian ini akan dilakukan lelang pangan lokal yang telah dipersiapkan oleh Rayon 1 dan juga Rayon 10, dan lelang ini akan dipandu oleh Bapak Penatua Joni Saudale. Penutup informasi kehadiran jemaat, jumlah kehadiran dalam kebaktian ini sejumlah 318 orang, yang terdiri dari laki-laki 115 orang dan perempuan 203 orang. Demikian warta jemaat saat ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Shalom. Saudara-saudari terkasih, saya jemput berdiri. Kita melakukan pujian tiap langkahku sebelum kita menerima berkat Tuhan. Napa
dalam keyakinan itu, pulanglah dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kamu. Tangan kasih-Nya menaungi kamu dalam setiap perjalanan hidupmu. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik, Shalom Bapak Ibu semua. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian acara dalam ibadah pada sore ini, kita ikuti lelang natura, ada makanan, ada buah-buahan yang dipersembahkan oleh Presbiter Rayon 1 dan Rayon 10, bahkan oleh jemaat Rayon 1 dan Rayon 10. Inilah persembahan yang terbaik yang diberikan oleh jemaat. Baik, Bapak Ibu semua. Ini banyak. Yang mana dulu? Ini ada jagung bunga, kue rabut, ini apa? Keripik. Ada 2 macam keripik. Harga dasar ini semua ini, harga dasar Rp100.000 satu kali, Rp150.000 satu kali, Rp150.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Yang berikut pisang. Ya, ada pisang 2 sisir. Besok sudah masak ini pisang. Pisang goreng masih segar-segar. Harga dasar Rp50.000 satu kali, Rp50.000 satu kali, 2 kali, 3 kali untuk saya. Yang berikut, ya ini ada pisang susu, ada apel, ada lemon, ada pir, ada buah naga, ada anggur. Harga dasar Rp100.000 satu kali, Rp150.000 satu kali, Rp250.000 satu kali, Rp250.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ada kue lamet, ya, Rp50.000 satu kali, Rp100.000 satu kali, Rp200.000 satu kali, Rp200.000 satu kali, Rp200.000 2 kali, 3 kali. Masih ada lagi. Ada kue cucur, ya kue Solo, Rp100.000 satu kali, Rp100.000 satu kali. Tidak ada?
2 kali? 3 kali saya sih. Ya 150 rupiah. 1 kali? 2 kali, 3 kali. Baik, terima kasih kepada jemaat dan juga presbiter Rayon 1 dan Rayon 10 yang sudah memberikan persembahan berupa barang untuk kita lelang pada kesempatan ibadah penutupan bulan budaya Jemaat Galet Kelapa 5 pada sore ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, juga jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut saya berikan kesempatan kepada Ibu Sekretaris untuk menyampaikan sesuatu pada kita pada saat sore hari ini. Silakan. Mama Pendeta Diana, Shalom. Terima kasih untuk pelayanan bagi Jemaat Galet Kelapa 5. Kita tepuk tangan buat Mama Diana. Mama Pendeta Vera, Shalom. Dalam balutan merah, cantik sekali, Ma. Sebentar tinggal kasih saya hadiah ya, Ma, ya, untuk pujian. Jemaat Tuhan sekalian, Shalom. Bagaimana, masih tetap sukacita? Sebentar kita siap kasih lubang paving di depan? Hati-hati, nanti ganti lagi kita pavingnya. Iya, jadi semua yang terkasih, kita sudah ada bersama dalam ibadah penutupan bulan budaya Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Galet Kelapa 5. Kita sudah ada dengan balutan-balutan yang luar biasa. Cinta kasih dalam segala keberagaman. Dan inilah Jemaat Galet Kelapa 5. Kita tepuk tangan dong buat Jemaat Galet Kelapa 5. Setelah ini kita akan doa syukur bersama. Lalu saudara-saudara kita dari Sanggar Sumba akan mempersembahkan tarian mereka mengiring pendeta dan para presbiter yang bertugas menuju pintu keluar. Tapi jemaat Tuhan tidak boleh bergerak. Yang bergerak dapat denda. Siap kena denda? Waduh. Sebab ini acara kita, maka jemaat tidak boleh pulang sebelum kita selesaikan acara kita. Tadi Kakak Pinky telah menyampaikan bahwa ada persembahan dari tim pelayanan PHRG Jemaat Rayon 1 dan 10 untuk kita nikmati bersama. Karena itu kalau kita pulang kita rugi berat. Betul, kita rugi sebab apa yang disiapkan itu dengan kasih, dengan hati, dengan cinta. Jadi kalau kita tidak nikmati maka kasih kita berkurang, hati kita berkurang, cinta kita juga berkurang. Jadi mari kita tepuk tangan lagi buat tim pelayanan PHRG dan juga Jemaat Rayon 1 dan 10, luar biasa. Dari kemarin-kemarin Mama Papa ini tidak bergerak dari tungku. Bahkan sampai tadi semua masih berkutat dengan segala hal di dapur. Datang rambut sedikit fafuap, tidak masalah. Yang penting Jemaat Galet bahagia. Luar biasa persembahan dari PHRG maupun Rayon 1 dan Rayon 10. Karena itu mari kita nikmati bersama kebersamaan ini dan kita nikmati juga suguhan cinta, suguhan sayang yang dipersiapkan oleh PHRG dan juga Rayon 1 dan Rayon 10. Kita akan tari bersama, ada 4 tarian besar yang akan kita tarikan, yaitu Lego-Lego, Padoa, Bonet, dan juga Kebelai. Maka siap ya, sebentar kita harus semua berkeringat. Kalau tidak berkeringat tidak boleh pulang. Demikian kita tutup dengan tepuk tangan bersama. Dan silakan Bapak Joni. Baik, Bapak Ibu semua, terakhir Bapak Hendro, Penatua Hendro Purnomo memimpin kita untuk doa syukur atau doa konsistori bersama. Kepada Bapak Penatua Hendro kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa
kami telah mendengar firman kebenaran-Mu dari seorang janda miskin. Biarlah firman itu hidup di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami jemaat Galet. Kami masih mengikuti acara yang berikutnya. Biar acara itu berjalan dengan baik dan benar. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kuletakkan doa-doa ini. Amin. Baik, terima kasih. Ya, berikut Terian sudah siap? Terian sudah siap? Oke, silakan mengiringi Mama Pendeta bersama dengan Presbiter Rayon 1 Rayon 10 menuju ke pintu gerbang, dan kami persilakan jemaat untuk berdiri. Kami persilakan jemaat untuk berdiri. Kita diiringi oleh tarian. Sambil ada tarian, ada Mama Pendeta dan Presbiter menuju pintu gerbang.
Bapak Pendeta sudah menuju ke depan untuk buka tarian, bukan selamat dengan jemaat ya. Belum waktunya pulang. Jadi kita sama-sama akan ke depan untuk kita ada dalam tarian massal bersama. Tolong kepada teman-teman panitia untuk mempersembahkan. Teman-teman panitia tolong persiapkan lagu untuk tarian. Teman-teman panitia siapkan lagu untuk tarian bersama.